Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang di Induk maupun yang di Pepantan Cerme dan Pepantan Balung Tunjung. Salam Patunggilan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah minggu virtual pagi hari ini di GKJW Jemaat Gresik pada tanggal 13 September 2020. Kebaktian kita pada pagi hari ini juga untuk merayakan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua. Sebelum kita melaksanakan kebaktian, ada penekanan warta jemaat yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Yang pertama, Bapak Ibu warga jemaat, gereja masih memohon meminta kepada Bapak Ibu setiap hari Minggu untuk tetap mengadakan nasi bungkus. Dan penekanan yang kedua adalah bahwa panitia unduh-unduh yang kedua ini akan menyelenggarakan basar, lelang terbuka maupun lelang tertutup meskipun secara virtual. Jadi kami Majelis Jemaat memohon partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk merayakan, untuk mensukseskan Hari Raya Persembahan yang kedua ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian beberapa penekanan warta jemaat. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Ria 163 baitnya yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang di Gresik, di Cerme, dan di Balung Tunjung, selamat pagi. Pagi ini kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian minggu. Mari kita mengambil saat teduh untuk mengawali kebaktian kita. Kami bersyukur sebab besar kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang kami persembahkan di hadapan Tuhan sungguh tidak akan cukup untuk membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami datang menghadap Tuhan dengan ucapan syukur sebab besar kasih setia Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi berkat
bagi kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dipanggil dalam kehidupan kita sehari-hari untuk hidup saling mengasihi dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketidakmampuan kita mengucap syukur memperlihatkan betapa kita tidak mengamini penyertaan Allah dalam hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh secara pribadi untuk melihat keadaan kita masing-masing. Jikalau ada dosa, mari kita mengakuinya dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya persilahkan untuk memasuki saat teduh pribadi. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah kami sekalian yang datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui segala keterbatasan kami. Di dalam kami mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kami, supaya kami hidup saling mengasihi, supaya kami hidup saling mengampuni. Ampunilah kami jikalau ternyata di dalam kehidupan kami sehari-hari kami telah mengeraskan hati, menyimpan benci, dendam, amarah, iri hati, dan bahkan dalam pikiran ataukah perasaan kami, atau dalam tindakan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami datang dengan segala kerendahan hati dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah anugerah bagi kita sekalian, diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima, yang demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah kita, berbahagialah kita semua yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita sekalian akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur yang oleh karena kebaikan dan kemurahan hati Tuhan, kami telah dianugerahi kehidupan pada pagi hari ini. Kami juga mengucap syukur bahwa Tuhan juga memberikan pengampunan dosa kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur sebab pemeliharaan Tuhan itu luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah ucapan syukur kami yang sesungguhnya. Kami membawa hidup di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengkuduskan kehidupan yang kami bawa ini dengan kebenaran firman Tuhan, supaya langkah-langkah kami dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah hidup yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus saat ini hadir memimpin kami, supaya setiap bagian dari firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan, akan sungguh-sungguh dapat kami mengerti. Kami memiliki konsentrasi untuk mendengarkan dan memahami dengan baik, dan memiliki sukacita untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadir dan memimpin kami. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35 yang demikian. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah padanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, sebab hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, dan ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini, renungan kita akan dibimbing tema mengampuni dan kemurahan hati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengampuni itu menjadi inti dari ajaran Kristen. Allah mengampuni manusia dan manusia mengampuni sesamanya. Mengapa pengampunan ini menjadi sesuatu yang penting? Sebab di dalam pengampunan itu ada kasih yang sangat besar. Dalam pengampunan itu ada pengorbanan yang sangat besar. Di mana ketika ada pengampunan, maka di situ ada korban yang diberikan dari pihak yang mengampuni kepada yang diampuni. Yang pertama, tentu saja itu adalah korban harga diri. Dan yang kedua, itu adalah korban nilai diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa bisa demikian? Sebab di dalam pengampunan itu, maka kita itu mengizinkan kesalahan itu dileburkan dalam kasih sayang. Dan kesalahan itu tidak diingat-ingat lagi. Dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk melakukan hal ini. Seperti ada tertulis di dalam kitab Yeskiel 18 ayat 21 sampai 23 yang demikian. "Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik?
Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Demikianlah kemurahan hati Allah, di mana nilai diri sang penguasa itu dikorbankan menjadi kasih sayang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu mustahil terjadi jikalau Allah tidak memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati ini tentu saja didorong oleh kasih yang kuat. Kasih Allah yang besar kepada kita manusia sebagai ciptaannya. Demikian halnya dengan kita. Kita juga tidak akan sanggup mengampuni orang lain jika dalam diri kita tidak ada kemurahan hati yang didorong oleh kasih yang sangat besar kepada sesama manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang memimpin kita? Kalau yang memimpin kita adalah Roh Kudus, maka kita akan memiliki kasih, kesabaran, kemurahan hati yang mendorong kita untuk sanggup mengampuni, seperti halnya Allah. Seperti yang tertulis dalam dasar ibadah kita tadi dalam Mazmur 107 ayat 8, yang demikian, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yang oleh karena kasihnya yang besar, Allah memberikan perbuatan yang ajaib kepada kita. Kalau diukur berapa banyak kesalahan kita dan berapa banyak berkat yang sudah Tuhan berikan atas kita. Tetapi karena Allah memiliki kemurahan hati dan kasih yang besar, maka kita tidak hanya menerima kutuk, tidak hanya menerima hukuman-hukuman yang layak kita terima, tetapi kasih karunia dan keajaiban-keajaiban dari Allah mengalir dalam hidup kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, ketakjuban kita akan kemurahan Allah itu yang akan melahirkan rasa syukur yang besar pada diri kita. Dan rasa syukur yang besar itu akan mendorong kita untuk memiliki kemurahan hati dan kasih kepada orang lain. Seperti dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Seseorang yang diampuni, dia juga dipanggil untuk mengampuni, untuk bermurah hati kepada saudaranya yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan hati Allah yang menyentuh pada diri kita, kemurahan hati Allah yang dapat kita tangkap, itu akan menentukan perilaku kita. Apakah kita memiliki kemurahan hati dan kasih ataukah tidak. Seorang yang murah hati tidak akan menjadi pelit dan mudah mengampuni. Seorang yang dipenuhi kasih sayang juga akan memberikan persembahan yang terbaik, sebab dia takjub kepada berkat-berkat Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah Hari Raya Unduh-Unduh ini, mari kita mengembangkan sikap yang dipenuhi dengan kemurahan hati. Karena ketakjuban akan kasih Allah juga akan melahirkan rasa syukur yang besar. Rasa syukur yang besar selain dinampakkan dalam kemampuan untuk mengampuni orang lain, juga dinampakkan dalam kemurahan, memberi, berbagi, dan memberikan persembahan. Seorang yang murah hati akan gampang memberi tanpa pamrih. Orangnya pasti tidak akan mendendam dan gampang memberikan pengampunan. Hal ini bisa dilihat dengan jelas. Sebab memberi persembahan, berbagi dengan orang yang membutuhkan atau orang yang sedang kesusahan, itu
rumusnya sama dengan memberikan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kita, yaitu kemurahan hati dan kasih sayang. Cara kita memberikan persembahan ini juga ditentukan seberapa besar kasih Allah yang bisa kita tangkap. Kalau Tuhan memberikannya sudah berlimpah dalam kehidupan kita, tiap-tiap orang tidak akan sama menangkapnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contohnya adalah demikian. A marah kepada B. Di hari raya unduh-unduh, B menjadi ketua. Karena marah kepada B, maka A mengatakan, unduh-unduh saiki gak usah akeh-akeh nek ating lelang barang utawa persembahan. Soale ketuane si B, aku sik mangkel. Nah, ternyata ketidaksanggupan untuk mengampuni juga mempengaruhi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menjadi kehilangan kemurahan hati dan kasih sayang. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersihkan diri kita dari sampah-sampah dendam, amarah, iri hati, supaya nyata berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dengan cara yang benar, mengampuni dengan cara yang benar. Kemurahan hati akan mendorong kita juga mempersembahkan dengan cara yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan pujian dari OGB akan mengantarkan kita untuk bersukacita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Dipersilahkan. Mengaturkan sembah keti Gusti Yesus tansah berkahi Gambut kamelino lan wengi Kan gimana temenan kaberi Abot enten datang gesulo Lelaki kang terus sing kiyo Rezeki sing moluhur Tindak puji syukur Kita memuji datang kendak Presi Allah kamu renjaga Wanci injil surya sumuna Mulyane alam ginelan Tuhan mawarni-warni Wakewan ngebai bumi Monggo sami hidup Sang Pangeran kang moatu Modo saos
pisungsungmu. Datang Gusti kita kang maha kuasa, kang sampun paring berkah kita sadaya. Moyo saos no pisungsungmu, layan mana bunga asukoreno, minangka pisungsung sejati kang nyata. Memuji datang kendang, Resiye Allah kang murken jaga, wanci inti surya sumuna, mulyane Allah ginelar. Tuhan mewarni-warni, wake warna baik bumi, monggo sami hidup, sang pangeran kang agung. Ora saos kopi sungsungmu, dateng Gusti kita kang maha kuasa, kang sampun paring berkah kita sadaya. Ora saos kopi sungsungmu, layan mana bunga asukoreno, minangka pisungsung sejati kang nyata. Ora saos kopi sungsungmu, dateng Gusti kita kang maha kuasa, kang sampun paring berkah kita sadaya. Ora saos kopi sungsungmu, layan mana bunga asukoreno, minangka pisungsung sejati kang nyata. Minangka pisungsung sejati kang nyata. Minangka pisungsung sejati kang nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini marilah kita membawa rupa-rupa persembahan kita di hadapan Tuhan, baik persembahan minggu, persembahan syukur pribadi, persembahan syukur unduh-unduh dan natura kita di hadapan Tuhan sebagai rasa syukur kita yang besar atas kemurahan hati Tuhan yang memelihara kehidupan kita sehari-hari. Yang menjadi dasar dalam kita membawa persembahan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kini mari kita bawa di hadapan Tuhan persembahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita membawa persembahan akan diiringi dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 302 bait 1 sampai dengan 3. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, inilah ucapan syukur kami yang besar, oleh karena berkat yang sudah kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah persembahan kami dalam perayaan unduh-unduh hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan menurunkan berkat atas rupa-rupa persembahan yang sudah kami bawa di hadapan Tuhan, menguduskannya dan menjadi berkat bagi pelayanan di GKJW Jemaat Gresik. Majelis jemaat yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati. Baik di Induk, baik di Cerme, persembahan ini akan mendatangkan damai sejahtera dan menjadi berkat tidak hanya di gereja, tetapi juga bagi masyarakat yang ada di sekitar gereja kami. Bapa, kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Aryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalya Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworoningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak Waloyo, Ibu Kandek Fitriah, Bapak Ibu Sri Sunantyo, dari Cerme, Ibu Gebi, Bapak Sumardi, Ibu Yustus, Ibu Sumi, dari Balong Tunjung, Ibu Semi, Ibu Kasemi, Ibu Jasmari, dan anak Abel. Kami percaya Tuhan Kau menurunkan berkat kesembuhan, kesehatan bagi saudara-saudara kami dan mereka hidup dalam damai sejahtera. Kami juga datang berdoa bagi anak-anak kami yang masih sekolah ya Bapa, yang oleh karena pandemi ini mereka belajar di rumah. Kami percaya Tuhan Kau menurunkan berkat atas anak-anak kami, sehingga mereka tetap semangat belajar di rumah, dan mereka dapat berhasil dengan pendidikannya. Orang tua yang mendampingi mereka belajar di rumah, Tuhan berikan kesabaran dan juga rezeki, sehingga proses belajar mengajar di rumah ini berjalan dengan baik. Demikian juga anak-anak kami yang belajar di luar kota, di luar negeri, Tuhan yang memberkati anak-anak kami semuanya ini juga berhasil dengan pendidikannya, meskipun jauh dari orang tua. Kami percaya pemeliharaan Tuhan terjadi atas anak-anak kami ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menyelesaikan tugas akhir dari sekolah mereka. Biarlah Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami ini berhasil dan tugas akhir dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan berkat jodoh yang seiman, yang sepadan, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik bagi saudara-saudara kami sekalian. Yang sudah menikah, Tuhan berkati pernikahannya. Hidup rukun bersama dalam keluarga, saling mencintai, saling setia, dan kami percaya rahmat Tuhan tinggal dalam saudara-saudara kami ini. Yang sedang mencari pekerjaan, kami mohonkan berkat pekerjaan yang baik, yang akan menjadi rezeki dalam kehidupan saudara-saudara kami. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati, supaya mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan tanggung jawab, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan anak sebagai berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan anak yang menjadi keturunan dalam rumah tangga mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami sekalian seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepantan Cerme maupun Balong Tunjung. Dalam kami membangun kehidupan keluarga, kami semuanya hidup rukun bersama, diberikan damai sejahtera dan kerukunan, diberikan rezeki yang cukup, dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Demikian pula ya Tuhan,
Engkau yang akan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dan seisi rumah kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Demikian kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Cerme dan Balong Tunjung, yang memiliki sawah-sawah dan ladang. Biarlah Tuhan yang memberkati sawah, ladang, demikian juga hewan ternak yang mereka pelihara. Biarlah Tuhan memberkati, supaya semuanya itu dijauhkan dari hama dan penyakit. Semuanya itu akan mendatangkan berkat dan rezeki, sebab memberikan hasil yang melimpah. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami di GKJW Jemaat Gresik. Kami mengucap syukur bahwa di tengah pandemi ini Tuhan tetap memelihara kami. Kami mohonkan berkat supaya kehidupan bergereja kami rukun, damai, dan tentram. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari orang-orang jahat dan roh-roh yang jahat. Rumah-rumah ibadah kami dilindungi, dan kami semua dapat beribadah dalam damai dan tenang. Setiap pribadi yang mempersembahkan tubuhnya, pikirannya, hartanya untuk pelayanan di GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati. Biarlah semuanya itu akan mendatangkan berkat dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi kami masing-masing juga dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak ada batu sandungan bagi pelayanan kami sekalian. Bapa, kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, panitia ondo-ondo, dan panitia Natal. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati pekerjaan yang kami lakukan ini. Semua berjalan dengan baik dan lancar, dan diberikan kecukupan dana serta keberhasilan. Demikian juga pelayanan virtual yang kami lakukan, Tuhan yang memberkati, supaya saudara-saudara kami majelis jemaat dan juga tim IT yang menata layani dari pekerjaan pelayanan virtual ini, supaya semua berjalan dengan baik. Peralatan yang kami pakai juga dijauhkan dari berbagai macam gangguan, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh warga GKJW Jemaat Gresik. Bapa, kami juga berdoa untuk PKT-PKT yang sudah kami rencanakan, semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Demikian pendanaan yang kami butuhkan, Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohonkan berkat negara kami Indonesia ini menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Kami dijauhkan dari orang-orang yang ingin mengganti ideologi kami dengan ideologi yang lain. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan pengakuan atas keberagaman di bumi Indonesia tetap terpelihara. Para pemimpin bangsa kami yang memimpin negara kami, Tuhan berkati. Mereka diberikan hikmat dan takut akan Tuhan, memimpin dengan adil dan bijaksana. Demikian juga penanganan COVID-19. Semuanya itu akan mendatangkan jalan berkat bagi penanganan yang baik atas penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan, penyakit ini bisa segera diakhiri di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah perjumpaan kita,
Tuhan memberkati kita dengan hadirnya seorang vikar yang akan bertugas mulai 1 September sampai dengan 6 bulan ke depan, dan beliau akan memperkenalkan dirinya. Selamat pagi Bapak Ibu warga GKJW Jeman Gresik. Perkenalkan, nama saya Bima Wahyu Pamungkas, asal dari GKJW Jematulungrejo, Banyuwangi. Saya berada di GKJW Jeman Gresik ini dalam rangka masa vikariat saya yang pertama untuk menjadi calon pendeta GKJW yang akan datang. Oleh karena itu, untuk membantu proses ini, saya mohon bimbingannya pada Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta warga jemaat GKJW Gresik, agar saya bisa menjadi vikar yang baik dan nantinya dapat menjadi tenaga pendeta GKJW yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Demikian perkenalan dari saya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Majelis Jemaat GKJW Jemaat Gresik, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Vikar Bima. Tuhan memberkati kita berpelayanan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membangun kehidupan yang takut akan Tuhan, senantiasa mengucap syukur, memiliki kemurahan hati yang mendorong kita untuk saling mengampuni dan memiliki kerelaan untuk berbagi dengan tetap saling mengasihi. Dan mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan PKJ nomor 14.